Oke, kita lanjut Ananda ya. Tadi seperti biasa setelah 10 menit harus kita ulangi lagi ngerekamnya karena ini aplikasi gratis ya yang cukup membantu untuk menunjang kegiatan belajar kita. Gak apa-apa lah setiap 10 menit ya. Nah, jadi saya ulangi, coba perhatikan nah Bapak ulang ya. Di sini sudah Bapak buat untuk mempermudah atau untuk meminimalisir agar tidak silap nih, agar tidak semrawut pilihan, agar cocok pasangannya, agar tidak salah jawab ketika nanti ada soal ya. Robert Hooke, di kata hook ini ada dua huruf O, maka dia menemukan sel kosong, yang mana di kata kosong ini juga kita temukan dua huruf O. Jadi Robert Hooke, Hooke kosong. Nah, maksud sel kosong di sini kan sudah Bapak sampaikan nah, bahwa Robert Hooke menyatakan sel itu tidak memiliki komponen apa-apa, hanya berupa ruangan-ruangan kecil. Kenapa? Karena mikroskop yang digunakan pada penelitiannya masih sangat sederhana. Oke, jadi hanya terdiri dari lensa objektif, lensa okuler sederhana, cuma itu aja. Nah, kemudian Robert Brown, oke ini tidak Bapak kasih inisial ya, kita langsung saja ke Felix Dujardin. Di kata Dujardinnya, di sini ada kata R gitu ya. Maka ilmuwan ini menemukan sarkodi ada kata R, atau cairan sel ada kata air. Gak apa-apa ya nak ya, agak maksa sedikit. Yang penting kalian lebih ingat gitu. Jadi mudah-mudahan ini membantu. Kalau suka ambil, nggak suka nggak apa-apa, masih ada pembeli lain ya. Loh kok jualan pula nih. Nah, oke nak, yang keempat atau yang berikutnya, di sini ada Johannes Purkinje. Nah, apa inisial yang kita ambil agar kita ingat dengan apa hasil penelitian atau hasil penemuannya. Jadi Johannes Purkinje ini, pada kata Purkinje dia ada huruf P. Nah, jadi dia penemu protoplasma yang juga hanya memiliki huruf P. Jadi kalau kamu sudah paham bahwa Robert Hooke itu menemukan sel kosong, O-nya ada dua, Felix Dujardin ada R-nya, dia penemu sarkodi atau air, cairan sel, Johannes Purkinje ada protoplasma, maka nukleus itu ditemukan Robert Brown. Nah, sisanya aja gitu. Kalau mau maksa, di sini ada N, di sini ada nukleus, tapi kan ini ada N. Tapi suka kalian lah, intinya gimana caranya biar belajar itu mudah. Karena memang pasti metode belajar setiap siswa itu berbeda ya nak ya. Jadi Bapak di sini sebagai guru hanya memberikan alternatif ya. Begitu kira-kira. Nah, itu sejarah penemuan sel. Ada 4 orang ilmuwan yang paling sering keluar soalnya di ujian nasional, ujian akhir sekolah juga bisa, ataupun ujian masuk perguruan tinggi negeri. Tetapi itu biasanya sepengetahuan kita 5 tahun atau 7 tahun terakhir untuk masuk PTN tidak pernah lagi keluar yang seperti ini. Tapi kalau di ujian nasional ada ya. Oke. Nah, yang berikutnya kita masuk ke teori-teori tentang sel. Jadi teori tentang sel ini ada dua secara garis besar ya nak ya. Ada dia teori klasik, ada teori modern. Nah, teori klasik ini dia punya 3 poin penting, yang mana ada yang mengatakan sel itu merupakan penyusun tubuh makhluk hidup. Yang kedua, teori klasik ini menyatakan bahwa sel merupakan unit dasar fungsi, struktur, dan fisiologi dari organisme atau makhluk hidup. Nah, kemudian yang ketiga, sel berasal dari sel-sel yang telah ada sebelumnya atau omniselule aselule, itu dikemukakan oleh Rudolf Virchow ya nama ilmuannya. Nah, itu untuk teori klasik atau teori konvensional, teori yang terdahulu. Nah, untuk yang modern bertambah lagi pengertian tentang sel atau teori tentang sel Ananda, yaitu yang pertama dia dengan berkembangnya alat penelitian atau dengan berkembangnya eksperimen di dunia biologi dan terutama di dunia kedokteran, maka
semakin bisa dipelajari secara rinci komponen daripada sel itu, bahkan sampai ke intinya dan apa yang ada di dalam inti. Jadi dari situ nanti bertambahlah teori sel secara modern dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, sel itu mengandung informasi genetik dan bisa diwariskan kepada keturunan selama reproduksi sel atau selama proses pembelahan sel gitu ya nak ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua itu menyatakan semua sel itu relatif sama dalam hal komponen zat-zat kimia dan aktivitas reaksi kimia atau aktivitas metabolisme yang terjadi di dalam sel. Nah, jadi ini teori-teori sel secara klasik dan teori sel secara modern ya. Jadi totalnya ada 5 poin. Namun ini bisa kita permudah. Ini kan maksud kita itu selain kalian paham nak, agar nanti pada waktu ujian juga tidak terlalu susah menghafal, karena sudah saya ingatkan di awal berkali-kali, biologi jangan dihafal, buat caranya bagaimana biar mulai buat cara belajar kamu itu. Nah, seperti ini alternatifnya Bapak tunjukkan ya. Nah, seret. Coba lihat. Nah, teori tentang sel kita singkat dengan TTS. Nah, ini bukan teka-teki silang, apalagi teman tapi selingkuh gitu ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi begini nak. Dulu waktu kalian SMP, sel itu didefinisikan atau diartikan sebagai unit atau bagian terkecil dari tubuh organisme. Jadi Pak, sebenarnya ada nggak yang lebih kecil dari sel di dalam tubuh makhluk hidup atau organisme Pak? Ada Ananda. Yang lebih kecil dari sel itu ada namanya nukleus inti sel. Loh, lebih kecil inti sel Pak? Iya Ananda, lebih kecil inti sel. Bahkan yang lebih kecil lagi dari inti sel yang ada di dalamnya masih ada. Apa namanya? Anak inti. Kalau inti sel itu nukleus, kalau anaknya inti sel atau anak inti nukleolus. Nah, ini hati-hati, agak mirip memang ya. Saya ulangi, ya Bapak ulangi, kalau nukleus itu inti sel, kalau anak inti diistilahkan dengan nukleolus. Nah, jadi nanti di dalamnya ada lagi. Oh, apa lagi Pak? Ya ampun. Pernah nggak kalian dengar DNA, RNA? Ya, betul, asam nukleat. Nah, atau asam inti. Itu ada di dalam anak inti atau nukleus ya. Yang mana nanti di situ ada cairan inti yang dinamakan dengan nukleoplasma. Plasma itu adalah bahasa Latin daripada cairan. Jadi kalau kalian menemukan kata plasma itu berarti cairan. Berarti kalau nukleoplasma, nukleo inti, plasma cairan berarti cairan yang ada di dalam inti sel. Nah, di situ ada asam inti atau asam nukleat berupa DNA atau RNA. Nah, ada lagi yang lebih kecil, ada, yaitu gen. Ya nak ya? Gen itu zarah itu zat tersendiri yang mengandung informasi genetik. Nah, itu tadi yang di teori modern. Jadi gen itu zarah tersendiri yang mengandung informasi genetik yang membawa atau mengandung sifat-sifat tertentu yang membentuk sifat makhluk hidup. Nah, baik sifat warna, penampilan fisik dan segala macam dari hewan, tumbuhan maupun manusia. Itu ada di dalam DNA atau RNA, di dalam asam nukleat. Bayangkan betapa kecilnya itu. Jadi kok definisi atau pengertian sel ini unit terkecil Pak? Ya bedanya jelas nak. Apa bedanya? Kok bukan gen yang paling kecil dibuat di sini Pak? Gen itu dia zarah tersendiri, zat tersendiri. Nah, nanti dia ada di dalam kromosom. Nah, yang mana saya perjelas ya, begini Bapak perjelas. Gen itu identik dengan DNA atau RNA.
RNA ada di dalam kromosom tadi ada di dalam anak inti ada dalam inti, dan